Perkenalkan, saya Afril Aulia Hikmah dengan NIM 3333230118 Teknik Industri kelompok 10 dari Praktikan Statistika 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan dari tugas mingguan modul kedua, shift 1. Nah, di sini ada 4 soal, yang mana kita akan analisis dulu satu persatu soalnya, kemudian baru kita langsung jawab di Excel-nya terlebih dahulu, kemudian nanti baru ke RStudio. Nah, di sini untuk yang soal pertama itu ada sebuah mesin pengopakan produk yang memiliki probabilitas 0,1 untuk mengalami kerusakan pada setiap unit yang diprosesnya. Nah, pertanyaannya itu berapa peluang bahwa kerusakan pertama itu akan terjadi pada unit ke-7? Di sini kita itu perlu meng-highlight kata pertama atau kerusakan pertama. Di kerusakan pertama yang akan terjadi itu berarti menjadi tujuan kita atau fokus kita melakukan percobaan. Yang mana berarti keberhasilan dari percobaan ini itu adalah ketika kerusakan pertamanya itu telah ditemukan, gitu kan? Nah, berarti di sini saya menganalisis bahwa nomor 1 ini menggunakan distribusi geometri, karena distribusi geometri itu kan percobaan yang akan berakhir ketika keberhasilan pertama itu telah ditemukan, ya kan? Nah, berarti ya keberhasilan pertama itu ya saat kerusakan pertama itu terjadi di unit ke-7. Nah, kita hitung peluangnya itu berapa gitu kan, dari semua percobaan yang udah dilakuin. Nah, di sini berarti diketahui di soal, bisa langsung kita tulis aja probabilitasnya itu kan tadi udah diketahui ya 0,1 atau bisa juga 1/10. Nah, kemudian untuk produk cacatnya, berarti produk cacat pertama yang ditemukan ya di inspeksi ke-7 gitu kan. Nah, berarti percobaan gagal sebelum berhasil itu ada 6. Sebelum percobaan ke-7 ini berhasil, itu kan berarti ada 6 percobaan tuh yang gagal. Nah, kita tulis di sini, terus bisa kita masukin ke distribusi geometrinya atau tabel distribusi geometri. Nah, jadi di sini ada X-nya itu berarti yang akan kita cari ya. Berarti kerusakan pada inspeksi ke-7 nih yang akan kita cari. Kemudian kalau number S-nya itu, nah number S-nya di sini kita bisa isi 1. Nah untuk number F-nya ini berarti si 6. Banyaknya percobaan yang dilakukan sebelum keberhasilan ini gitu kan, atau percobaan yang gagal lah bisa dibilang. Probabilitasnya 0,1. Nah di sini kita isi false karena kita mau cari data yang benar. Data yang akurat itu gimana? Nah untuk cari distribusi geometri ini kita bisa pakai sama dengan, terus kita ketik binom atau negatif binom. Nah, di sini kan ada nih arahannya, ada number F, ada number S, kemudian ada probabilities, sama ada kumulatif. Nah, ini bisa diikutin dari sini. Berarti ini kan number F dulu ya yang kita pencet. Kemudian jangan lupa koma, terus apa ini? Number S yang ini. Terus kita koma, habis itu probability 0,1, terus kita ke kumulatif. Nah, ini bisa langsung kita enter aja. Nah, ini diketahuinya di sini. Distribusi geometri berarti hasilnya itu peluangnya adalah 0,053141. Kemudian lanjut untuk soal yang kedua. Nah, di sini itu ada pertanyaannya, dalam 1 minggu rata-rata 4 kerusakan mesin terjadi di pabrik. Nah, berapa peluang bahwa dalam 1 hari tertentu akan terjadi 2 kerusakan mesin? Di sini kita perlu highlight kata dalam 1 minggu nih. Nah, berarti kan itu merupakan suatu selang waktu ya. Nah, distribusi yang menggunakan suatu selang waktu itu ada di distribusi Poisson, yang mana distribusi Poisson itu adalah percobaan yang menghasilkan nilai numerik pada suatu variabel acak X yang jumlah keluaran itu terjadi selama suatu selang waktu yang diketahui atau di dalam suatu daerah yang ditentukan. Yang mana hasil pada percobaan selang waktu itu dan tempatnya itu tidak tergantung dari hasil percobaan di selang waktu dan tempat lain yang terpisah. Nah, di sini berarti kita bisa langsung analisis penyelesaian soalnya, kita bikin model matematikanya, distribusi Poisson, yang mana diketahui di sini ada rata-rata ya kan, rata-rata dari tiap 1 minggu itu atau suatu selang waktu itu ada 4 kerusakannya. Kemudian kerusakan mesin itu yang ditanyain kan, berapa peluang dalam 1 hari tertentu akan terjadi 2 kerusakan mesin secara bersamaan. Nah, berarti kerusakan mesinnya 2. Di sini bisa langsung kita isi nih tabelnya untuk cari hasil dari peluangnya. Nah, X ini kan berarti yang mau kita cari kan, itu berarti 2, karena 2 mesin rusak yang mau kita cari dalam 1 hari. Kemudian untuk meannya atau rata-ratanya itu berarti ada 4. Nah, di sininya sama kayak tadi kita isi false juga. Nah, untuk hasilnya itu bisa kita gini, searching Poisson. Nah, ini. Di sini ada nih keterangannya, kita bisa pencet yang X-nya dulu, kemudian abis itu kita ke mean, kemudian ke kumulatifnya. Nah, ini bisa kita enter, hasil peluangnya langsung muncul, itu ada 0,146525111. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu di dalam sebuah gedung terdapat 50 kotak dengan 10 kotak berisi barang cacat dan 40 kotak berisi barang yang baik. Nah, berarti bisa langsung aja ya kita tulisin di sini, yang diketahuinya itu berarti ada banyak kotak. Banyaknya kotak itu ada 50 kotak. Nah, dengan 10 kotak cacat dan 40 lainnya itu kotak baik.
Nah, pertanyaannya, jika seorang pekerja secara acak memilih 8 kotak, berarti banyaknya kotak yang akan dipilih atau diambil itu ada 8. Nah, di sini udah kita tulis. Kemudian berapa peluang bahwa dia akan menemukan tepat 3 kotak cacat. Berarti yang dicari itu adalah 3 kotaknya kan, 3 kotak yang cacat, banyaknya kotak yang diinginkan, bisa dibilang seperti itu. Karena dia akan mengambil 8 kotak, berarti dia mengambil 8 kotak itu secara bersamaan tanpa melakukan pengembalian. Berarti dia ambil 1 sampai ke 8, supaya yang dia inginkan itu 3 kotak tersebut tuh berisi cacat gitu kan. 3 kotak yang diambil itu dalam kondisi cacat. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa distribusi yang akan digunakan itu distribusi hypergeometrik karena distribusi ini itu dilakukan tanpa pengembalian, dan distribusi ini tuh mempresentasikan jumlah suksesnya itu dari sampel random yang diambil dari item. Karena yang tadi itu sampelnya itu kan kita ambil berarti 8 ya dari 50 kotak yang tersedia seperti itu. Berarti bisa langsung aja kita tulis di sini. Untuk sampelnya, sampel S atau tujuan yang kita inginkan itu berarti ada 3 nih kan. Terus number sampel atau total sampel yang diambil itu ada 8 berarti kan. Terus kemudian population S-nya itu populasi atau keseluruhan dari barang yang kita inginkan. Karena barang yang kita inginkan tadi adalah barang yang cacat aja gitu kan. Nah, berarti di sini yang kita tulis itu total seluruh kotak dari kotak yang cacat itu berapa? Ada 10 kan tadi. Nah, terus untuk number pop itu atau number population itu berarti keseluruhan kotaknya itu ada 50. Kemudian untuk yang false-nya, untuk yang kumulatifnya kita tulis false sama. Karena di sini kita hypergeometric berarti kita pakai formula yang hypergeom. Nah, di sini kita pencet sampel S dulu yang pertama, kemudian ini ada number sample 8. Kemudian kita bisa pencet population, kemudian ke number pop, terakhir kumulatif. Bisa di enter. Hasilnya adalah peluangnya 0,147074129. Nah, untuk soal yang terakhir ini kita bisa analisis dari soal. Sebuah pabrik itu memproduksi 3 jenis produk. Berarti ada produk A, produk B, dan produk C dengan masing-masing proporsi peluangnya itu 0,4, 0,35, dan 0,25. Berarti di sini peluang produk A itu ada 0,4, kemudian peluang produk B ada 0,35, dan peluang produk C-nya ada 0,25. Nah, dalam satu hari, pabrik itu memproduksi 50 produk secara acak. Berarti total jumlah seluruh produk itu ada 50 di sini ya. Kemudian yang pertanyaannya adalah, berapa peluang bahwa dalam sehari tersebut, pabrik memproduksi 20 produk jenis A, 15 produk jenis B, dan 15 produk jenis C. Berarti jumlah produksi produk A yang diinginkan itu ada 20, kemudian jumlah produksi produk B yang diinginkan 15, dan produksinya juga 15. Nah, dari soal yang udah diketahui, karena ada 3 variabel ya, variabel A, B, C, berarti bisa kita simpulin kalau distribusi pada kasus ini tuh menggunakan distribusi multinomial. Nah, distribusi ini tuh distribusi yang dilakukan karena percobaannya memiliki hasil lebih dari 2 kemungkinan. Nah, yang P ini berarti probabilitas ya dari tiap-tiap produk, atau P1 ini bisa dibilang dia A, P2B, P3C. Berarti probabilitasnya bisa langsung kita tulis di sini ada 0,4, kemudian 0,35, dan 0,25. Nah, ini untuk yang X-nya itu adalah jumlah produk yang ingin dicari atau yang diinginkan. Nah, di sini kan berarti si P1 ini atau produk A itu ada 20 ya. Kemudian ada 15 untuk produk kedua dan 15 untuk produk C. Nah, untuk totalnya ini bisa kita jumlahkan dari, nah untuk totalnya ini bisa kita jumlahin aja dari sini sampai ke sini. Nah, untuk yang ini juga sama, bisa kita lakukan penjumlahan aja dari sini sampai ke sini. Jumlah totalnya ada 50. Terus, nah ini yang di atas kan udah diisi, kemudian kita bisa isi yang bawah. Ini kita untuk mencari multinominalnya. Ini untuk kita cari multinominalnya. Multinomial. Nah, di sini nih ada nih. Diketahui di sini number 1 berarti si X1-nya ya. Kita cari, kemudian number 2 dan number 3 terakhir, karena cuma ada 3, yang total beda lagi ya. Bisa enter. Nah, ini hasilnya. Kemudian untuk yang ini berarti P dikali X ya. P atau P pangkat X, sorry. Ini X-nya kan di atas ya, jadi P pangkat X. Ini bisa langsung aja kita nih pencet P1-nya, terus dipangkatin sama X. Jangan lupa kita enter. Nah, untuk yang ini bisa kita drag aja gitu ke samping.
Nah, ini kalau dilihat ini udah ganti nih. Nah, jadi E50 kan yang ini nih. Ini E50 atau bisa dibilang P2 dipangkatin ke X2 nih yang E51. Nah, untuk yang ini juga udah ganti ya. Jadi E50. Sorry, yang ini, maksudnya yang ketiga itu F50. Nah, kemudian dipangkatin sama E15. Nah, tuh dipangkatin sama E15. Nah, untuk yang bawah ini itu hasil kali dari ini ketiga atau keempat sebenarnya di sini. Nah, ini jadi P dikali X. Wah, ini. Ini kita pencet, kemudian kita kali sama ini, terus kita kali lagi sama ini, kali lagi sama satunya. Udah bisa langsung enter. Nah, hasilnya adalah nolnya 0,01 08461. Nah, kemudian ini untuk yang pengerjaan RStudio-nya. Yang pertama kita lakuin itu kita install dulu package-nya, package khusus untuk menghitung peluang. Itu ada namanya DISTR. Nah, distribusi. Ini karena tadi saya udah ngedownload atau menginstall file package-nya, jadi saya harus restart untuk menginstall. Nah, di sini udah install package-nya udah berhasil. Nah, bisa. Kemudian kita ke distribusi yang pertama atau soal yang pertama itu kan distribusi geometrik ya. Nah, di sini bisa kita tulis nih. Kita tulis dulu data-datanya, informasinya kita masukin dulu. Nah, di sini kan diketahui nih probabilitasnya itu berapa. Nah, bisa kita tulis dengan P, probabilitas atau P. Nah, ini. Kemudian 118 ini merupakan NIM akhir saya. Terus di sini kita tulis pakai 0,1 ya, untuk peluang suksesnya. Kemudian untuk berikutnya itu diketahui data produk cacatnya gitu. Produk cacat pertama kali ditemukan di inspeksi ke X ini kan, berarti si X ini kita tulis 7 gitu di sini. Terus karena yang diketahui yang dibutuhkan datanya itu hanya 2 aja yang percobaan gagal sebelum berhasil, itu untuk di RStudio nggak perlu dimasukin karena dia udah langsung membaca otomatis. Kalau suksesnya pertama kali berarti kan percobaan gagalnya, kalau sukses pertama kali itu ada di 7, sorry. Nah, itu berarti kan percobaan gagalnya tuh ya ada di 6 gitu sebelum percobaan ke-7 itu berarti kan. Nah, kemudian bisa langsung aja nih kita tulis sintaks atau formula untuk menghitung peluang dari distribusi geometrik itu di geom atau distribusi geometri. Terus kita masukin nih data yang udah kita ketahui tadi nih, ada XG min underscore 118, sorry. Nah, dikurang 1 atau peluang keberhasilan itu kan 1 ya. Nah, itu dikurang tuh karena dia sukses pertama kalinya gitu kan. Terus abis itu masukin lagi nih yang PG atau peluang si keberhasilan tadi nih, kita masukin kan di sini. Terus udah gitu langsung tutup, langsung kita print aja yang udah dimasukin tadi. Terus kita run. Nah, hasilnya akan sama dengan si tabel yang udah kita cari tadi di Microsoft Excel ya, atau di Excelnya tadi. Menggunakan Excel hasilnya akan sama. Kemudian yang kedua, soal yang kedua itu distribusi Poisson ya, atau ini kita masukin informasi-informasi atau data-data yang sudah diketahui. Yang pertama itu ada lambda atau rata-rata ya, rata-ratanya itu diketahui di sini nih ada 4. Nah, kita masukin, kemudian ada data yang akan kita cari ya, X itu kan yang mau kita cari kerusakan mesinnya. Nah, itu kan kita butuh peluang dari apabila dalam sehari itu kerusakan mesinnya itu ada dua mesin gitu kan, kerusakan mesin yang diinginkan dalam 1 hari. Nah, itu ada 2 ya kan. Nah, langsung aja kita masukin, karena datanya udah ada, langsung kita masukin ke formulanya di sini, peluang distribusi binomial Poisson atau distribusi Poisson. Nah, kita masukin aja tuh yang tadi yang udah kita masukin datanya 2 itu, langsung kita run. Nah, di sini hasilnya itu akan sama dengan yang di Excel yang udah kita hitung tadi. Nah, kemudian langsung aja ke distribusi hypergeometrik ya, distribusi yang ketiga. Nah, ini kita masukin juga data-datanya karena tadi agak banyak ya. N118 itu berarti jumlah seluruh kotak ya dalam percobaan, kita masukin 50. Kemudian K-nya itu adalah jumlah kotak cacatnya atau populasi dari si kotak yang diinginkan. Kan kita tadi yang mau dicari itu adalah yang X ini kan, jumlah kotak cacatnya yang diinginkan. Berarti populasi dari si kotak cacat ini berapa? Ada 10 kan. Nah, kemudian untuk yang N itu berarti N kecil itu sampel yang diambil
dari seluruh kotak tadi populasi 50 itu, sampel yang diambil itu hanya 8 atau jumlah kotak yang diambil kan. Nah, ini kemudian 3 tadi jumlah kotak cacat yang diinginkan, terus bisa langsung kita masukin ke peluang distribusi hypergeom. Nah, di sini the hyper atau distribusi hypergeom. Kita masukin juga datanya sama aja, ini semua data kita masukin ya. Nah, ini bisa langsung kita untuk yang ini kita pakai tanda minus karena ada pengurangan dari 50 populasi itu kita kurangin sama populasi barang atau kotak yang mau kita cari yang 10 tadi, karena produk cacatnya itu hanya ada 10 gitu kan dari keseluruhan produk yang diproduksi. Nah, ini bisa langsung kita run, hasilnya akan sama yang ada di sini yang di Excel ya. Kemudian selanjutnya ada terakhir itu distribusi multinomial. Nah, di sini kita masukin juga datanya sama ya. Untuk yang X-nya ini bisa dilihat berarti produk yang mau diinginkan ya atau yang dicari itu ada 20, ada 18 sama 15, masing-masing produk A, produk B, dan produk C. Nah, kemudian untuk size-nya atau totalan dari si produknya ini berarti ada 50 produk kan. Nah, ini untuk P-nya itu adalah probabilitas ya, probabilitas atau peluang dari tiap-tiap produk yang tadi mau diproduksi. Nah, ini 0,4 untuk produk A, 0,35 untuk produk B, dan 0,25 untuk produk C. Nah, ini bisa langsung kita masukin aja nih ke formulanya prob multinomial atau probabilitas multinomial, D multinom atau distribusi multinomial. Kita masukin di semua yang ada di sini nih, dari mulai X, size, sama P-nya. Kita masukin, baru abis itu langsung bisa kita print. Nah, hasilnya akan sama di sini. 0,1044651. Ini karena yang di sini dibuletin, kalau yang ini nggak dibuletin, jadi 0,5 gitu. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.